Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak kerasa sekarang sudah pertemuan ketiga. Oke, pertemuan ketiga itu mungkin kita menjadi santri beliau Tulen sekarang. Santri media digital. Kita santri YouTube-nya berarti ya. Santri YouTube-nya. Oke, mungkin untuk teman-teman dari YouTube yang sering menonton dan mantengin channel kami, jangan pernah lupa untuk selalu men-share, subscribe dan menyalakan tombol lonceng di mana terserah antar editor ya, untuk menyebarkan kebaikan. Mudah-mudahan pahalanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini mungkin kita di segmen apa Mas Ilham? Q&A. Kita ngobrol dan bertanya. Ya, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Narasumber yang narasumber yang meminta untuk tepuk tangan. Ini ada. Ya mungkin apa? Mas Batat. Nah, apa ya? Mungkin bisa disapa teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari teman-teman ya para pecinta Lim Production, ya selamat datang. Dari saya. Gak jelas. Oke, masih tetap bersama kami, saya masih tetap bersama kami, saya selaku host Fuad Zalhudin dan co-host kita Ilham Alawi dan kita tentunya bersama narasumber kita, beliau adalah Bapak Agus Abdurrahman Kapabi. Tepuk tangannya. Udah scene 3 loh, udah pertemuan ketiga. Berhari-hari kita mengumpulkan, mensortir pertanyaan apa yang pantas untuk disajikan di channel YouTube Lim Production. Akhirnya kita memilih beberapa. Baik. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Mungkin ketika ada sebagian teman-teman itu yang tidak bisa mondok, yang tidak bisa langsung bermuajah dengan masyaikh, dengan guru-guru yang profesional, sedikit membantulah adanya channel seperti ini. Ya gak Mas Ilham? Betul. Ini mungkin sekarang di zaman media yang disalahgunakan. Betul. Mungkin lebih ke terlalu kaya informasi lebih ke. Iya, informasi. Gimana kita sendiri yang perlu menyortirnya kan ya. Iya. Kadang ya gitu, kadang YouTube itu sekarang jadi bahan ya tontonan sekaligus tuntunan bagi mereka yang tidak bisa langsung pesantren, tidak bisa langsung bertemu, tidak bisa langsung kajian. YouTube sebagai solusinya. Makanya ini YouTuber handal ini didatangkan dari Jakarta. Orang Jakarta? Oh iya, saya Jakarta. Masya Allah. Bekasi apa Jakarta? Saya Depok. Apa Depok? Depok. Sudah diduga. Kalau nggak Jaktim Depok. Iya. Ada apa dengan Depok ya? Trending topik terus deh. Salam Depok. Yang penting kan punya kubah emas. Masya Allah. Punya orang. Calon bupati. Iya. Calon bupatinya loh. YouTuber. Ya oke. Mungkin untuk untuk mengefisiensikan waktu. Kita langsung ke pertanyaan. Mau saya atau saya dulu ya. Nah, ini saya bisa pastikan ini laki-laki. Gak kayak pertemuan kemarin-kemarin. Itu kan kita berdebat terus, ini laki-laki perempuan. Ini pasti laki-laki nih kayaknya. Laki-laki dijelas. @Rizky Rikatul. Ini lebih ke saran ya. Saran membelajari anak-anak itu ilmu apa dulu? Ya Kak Min. Jadi meminta saran untuk anak-anak itu ilmu yang harus dikenalkan itu ilmu apa? Karena kan pondasi mungkin untuk pondasi anak-anak kadang kan ada yang langsung mondok ini, mondok itu. Nah ini untuk tahapan awal anak-anak itu
Kita sebenarnya masih belum paham ya. Ini anak-anak yang dimaksud itu anak-anak yang bagaimana? Sebab anak itu kan maknanya luas. Ya. Ada anak yang masih kecil. Lalu ada anak yang mungkin sudah usia remaja. Remaja ya. Atau mungkin sudah dewasa. Mungkin saya husnudzon yang dimaksud itu anak-anak yang sekiranya belum menginjak usia remaja ya. Masih anak-anak, belum diberi kesempatan untuk mondok, mungkin begitu. Ya. Apa yang menjadi tanggung jawab orang tua untuk memberikan pendidikan untuk anaknya. Ya. Nah, di dalam pembahasan ini, dalam kitab I'anatut Thalibin, yaitu kitab kurikulum di Lirboyo, waktu membahas tentang tarbiyah, di situ disampaikan bahwa bagi orang tua sebaiknya dan seharusnya mengajarkan kepada anaknya yang mungkin masih tamyiz atau mungkin masih usia dini pada hal-hal yang sekiranya diperlukan untuk dimengerti, yang sekiranya dapat membuat, mohon maaf, keliru apabila dia jahid. Jahid itu semacam menentangnya atau tidak mempercayainya, atau bahasanya lebih frontal lagi, dianggap kufur apabila dia tidak mempercayainya. Apa? Pertama, hendaknya bagi orang tua itu mengajarkan, yaitu mempelajari atau mengajarkan tentang pengenalan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana beliau dilahirkan, di mana beliau diutus, di mana beliau dikebumikan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Sebab itu menjadi suatu nilai khusus bagi anak yang sekiranya masih belum tahu apa-apa. Dia juga sholat aja belum wajib, puasa belum wajib. Akhirnya hal pertama kali yang harus diajarkan untuk mereka adalah pengenalan kepada Nabi mereka. Di mana Nabi dilahirkan, di mana Nabi diutus, dan di mana pula Nabi dikebumikan. Mengenalkan figur. Betul. Lalu dilanjutkan lagi dalam pembahasan itu, tidak hanya terhenti pada hal-hal itu, tapi juga disuruh memberikan edukasi pada hal-hal yang akan menjadi kewajibannya kelak di saat sudah mencapai usia baligh. Supaya hal ini menjadi menancap dalam hati mereka bahwa itu merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh mereka. Apa? Yaitu mengenalkan sifat-sifat wajibnya Gusti Allah, sifat muhalnya Gusti Allah, sifat jaiznya Gusti Allah. Karena sudah maklum sekali bahwa sebagai hamba yang taat, sebagai hambanya Gusti Allah, kita semua wajib mengetahui itu. Mengetahui sifat Gusti Allah yang wajib, yang muhal, yang jawaz. Begitu pula sifatnya para nabi dan rasul. Sifat wajibnya, sifat jawaznya, sifat muhalnya, kayak gitu. 50 gitu. Nah, itulah yang menjadi sebab kenapa dari dulu sampai sekarang di TPQ-TPQ tertentu itu mereka menekankan ajaran Aqaid 50. Allah wujud kidam bako. Nah, itu mungkin beberapa generasi-generasi kita nggak luput dari pengajaran itu. Karena itu memang ajaran yang justru syariat menganjurkan atau dalam konteks lain mewajibkan supaya anak ini punya pondasi utama dalam mereka beragama, lebih tepatnya beragama Islam. Nah, nanti apabila itu sudah telah menancap dalam diri mereka dan kelak ia mencapai usia baligh, maka kewajiban-kewajiban itu sudah terlepas, istilahnya bisa dibilang dia sudah lepas tanggungan dari kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia hafalkan. Nah, nanti mendekati usia baligh, orang tua juga tidak luput untuk mengajarkan semampunya kepada anak hal-hal yang akan menjadi kewajibannya kelak di saat usia baligh. Seperti mengajarkan bagaimana itu sholat, bagaimana itu bersuci, puasa, dan semacamnya. Nah, akhirnya dapat kita semacam kotakkan apabila anak itu masih jauh dari usia baligh. Langkah yang paling harus diajarkan kepada mereka itu adalah pengenalan kepada Nabi.
pengenalan kepada Nabi, diberi wawasan bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad itu. Dan juga jangan lupa dibiasakan dan dilatih sedikit demi sedikit mereka mengenal Tuhannya. Minimal mengetahui pada sifat-sifatnya. Di zaman saya masih sering sekali, bisa dibilang adalah suatu kewajiban bagi anak yang usianya antara 4 sampai 6 tahun atau bahkan lebih untuk ngaji di TPQ. Ya. Bahkan orang tua saya tuh kalau nggak ngaji TPQ kena takzir kamu. Nah, digituin. Selalu diomelin kalau semisal pas lagi absen nggak TPQ karena malas-malasan atau gimana. Karena ya setelah beberapa tahun saya mengerti betul bahwa arti kita disuruh belajar di TPQ meskipun kayaknya kegiatannya gitu-gitu aja, baca ala-ala, baca Aqaid 50 dan semacamnya. Ulang terus betul setiap hari. Sampai kadang ngerasa bosan sendiri kadang gitu. Bosan padahal belum hafal padahal. Nah, ternyata ada sirinya. Kenapa kok kita sedini mungkin disuruh untuk mempelajari hal itu. Kalau berkenan saya sedikit bacakan dari referensi tertulis dalam kitab Fathul Mu'in yang dijelaskan lebih lanjut dalam kitab I'anatul Talibinnya. Itu disampaikan wa awwalu wajibin 'alal abai ta'limuhu ayil mumayyizi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah. Yang artinya langkah pertama yang menjadi kewajiban orang tua kepada anak-anaknya adalah mengajarkan mereka, anak-anak kecil ini yang masih belum balik, untuk apa? Untuk mengenal Nabi mereka dan diberitahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus di kota Mekah dan dilahirkan di sana juga. Wadufina bil madinata wa mata biha. Wadufina bil madinati wa mata biha. Dan beliau dikebumikan di Madinah dan meninggal di Madinah. Nah, terus sama kitab I'anatul Talibinnya diperjelas dalam penjelasan lebih lanjut mengenai itu yang sebenarnya panjang lebar keterangannya, tapi di sini disimpulkan dalam satu kesimpulan, wal hasilu yajibu 'alal abai wal ummahati ayyu'allimu abna'ahum. Dengan kesimpulannya wajib bagi orang tua, entah itu orang tua laki-laki atau orang tua perempuan, untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka jami'a ma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuhu, untuk mengetahui hal-hal yang wajib bagi orang mukallaf untuk mengetahuinya. Agar apa? Di sini jelaskan kayurassikhul imanu fi qulubihim, agar keimanan itu menjadi menancap dalam diri mereka, wa ya'tadu ta'at, dan mereka terbiasa untuk melakukan ketaatan-ketaatan nanti kelak di usia baliknya, begitu. Kata alimihim ma yajibu li maulana azza wa jalla wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Contohnya apa? Apa yang diajarkan? Yaitu mengajarkan mereka hal-hal yang menjadi sifatnya Gusti Allah, entah itu sifat wajibnya, sifat muhalnya, atau sifat jawaznya. Tak ketinggalan pula sifatnya para nabi, itu sifat wajib dan juga sifat jaiz dan juga sifat muhalnya. Jadi dengan adanya penyampaian informasi ini, saya berharap orang-orang itu tidak menganggap remeh pada pendidikan di TPQ. Karena meskipun kita tahu yang diajarkan dari hari ke hari itu nggak anti-intinya gitu-gitu aja, tapi itu mengandung sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Bahkan saya ingat dawuhnya Mbah Yai Anwar Mansur itu, beliau sering mengingatkan bahwa amal ibadah yang paling utama itu mengajarkan kepada anak didik yang masih kecil. Indah bil makna. Kalau secara riwayat saya kurang hafal betul, tapi yang jelas beliau sering menyampaikan kepada siapapun itu, nggak usah gengsi kalian mengajarkan pada anak-anak kecil, karena itu merupakan sebuah investasi kita, ladang pahala kita kelak, yang menjadikan mereka anak-anak kecil ini bisa membaca alif ba ta, bisa mengenal siapa Tuhan mereka, bisa mengenal siapa Nabi mereka. Jadi berbahagialah kalian yang menjadi guru ngaji, anak-anak TPQ. Iya. Teman-teman LIM itu kan ada yang ke TPQ gitu. Oh iya betul. Meskipun kenyataannya kita tidak terlalu dihargai. Iya emang seperti itu. Tapi ya itu tadi, ternyata di balik semua itu
hal seperti itu kayaknya perlu untuk dilestarikan menjadi seorang guru ngaji yang menjadikan mereka anak-anak yang masih kecil ini yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Mungkin bisa ditauki juga oleh orang tuanya dongeng sebelum tidur. Betul. Dengan kisah-kisah Nabi Muhammad. Kisah-kisah Nabi. Kan atau nyanyi lagu yang rohatil Oh iya. Lewat sholawat. Betul. Coba bisa dinyanyikan mungkin. Kayaknya nggak hafal kayaknya. Oke. Oh jadi pengenalan figur seorang nabi terlebih dahulu, kemudian mengenal Tuhannya. Jangan langsung brojol lahir 6 tahun dibuka jamul jawamenya. Masya Allah. Aduh. Langsung. Lagi-lagi si paling jamul jawab. Oke. Jadi seperti itu. Untuk Mbak Rizky Rikatul, ya seperti itu ya. Jadi pendidikan, pola mendidik anak itu seperti itu. Mungkin sudah dijelaskan panjang lebar oleh beliau. Mungkin kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, oke lanjut. Anda yang bacakan.